Selamat malam Romo, Suster, dan saudara-saudari para remaja yang terkasih. Pada malam ini kita memulai pendalaman Advent pertama. Sebelum itu, marilah kita awali dengan lagu pembuka dari Mada Bakti 317. Ketika badai melanda hidupku, ku berlindung padamu Tuhan. Apabila ombak menimpa jalanku, ku bersandar padamu Tuhan. Hanya padamu Tuhan harapku telah ku pautkan. Hanya padamu Tuhan hidupku akan kuserahkan. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita selalu beserta saudara-saudari sekalian, sekarang Dan selama-lamanya. Baiklah saudara-saudari, para remaja yang terkasih, kita telah memasuki masa Advent, masa penantian akan kehadiran Sang Mesias. Kita akan bermenung bersama, mengacu pada tema aktual dari Bapa Suci, wujud evangelisasi Gereja Indonesia bulan ini, dan tema Natal bersama 2020 KWI PGI, dan mereka menamakannya Immanuel. Dan gagasan dasar dari pesan-pesan dan wujud itu ialah bahwa Kristus tetap hadir dan terlibat dengan caranya yang khusus untuk menyelamatkan manusia dan dunia, sebagaimana dahulu melalui misteri inkarnasinya dan sekarang serta selalu melalui gerejanya di tengah dunia sampai akhir zaman. Marilah kita berdoa. Allah Bapa seluruh umat manusia, Yesus Kristus Putramu yang hadir ke dunia menebus kami, telah mendirikan gereja kudus yang berkembang pesat saat ini. Semoga melalui pendalaman iman di masa Advent ini, gerejamu semakin tangguh menghadapi berbagai cobaan, hingga kami akhirnya dapat menikmati buah karya keselamatan dengan penuh sukacita. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Baiklah, saat ini kita masuk dalam materi. Tema kita adalah menjaga eksistensi gereja di masa sulit melalui doa yang sejati. Saat ini dunia telah bergulat dengan pandemi COVID-19. Waktu yang begitu lama masih sampai sekarang dan bahkan belum ada tanda-tanda berakhirnya. Gereja Indonesia pun turut menyikapi situasi ini dengan berbagai penyesuaian dan perubahan pola terhadap ibadah, pembinaan maupun pelayanan. Umat nyata sekarang ada di keluarga-keluarga. Tujuan utama orang yang percaya dalam beribadah dimanapun tempatnya adalah untuk menyembah dan memuliakan Allah Tritunggal. Ada bahaya besar hal itu dapat mudah terjadi pada masa sulit seperti pandemi COVID-19 ini. Ada tantangan di mana doa dan ibadah itu tampak sia-sia. Kita merasa capek, putus asa,
dan apatis. Orang mulai mengalami kekosongan rohani karena kurang berdoa. Dalam banyak segi, kita sedang mengalami krisis besar. Jika tidak hati-hati, kita bisa tergelincir ke dalam jurang kehancuran hidup kita, baik secara batin maupun lahiriah. Oleh karena itu, gereja mengingatkan agar umat tidak lalai untuk tetap bertekun dalam pengharapan melalui hidup doa yang sejati. Kita bisa belajar dari para rasul yang juga pernah mengalami masa sulit ketika ditinggalkan Yesus. Namun ketika Yesus bangkit, mereka pun kembali tekun untuk berdoa. Kita masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keutuhan gereja dalam menghadapi sulit seperti saat ini. Doa-doa yang terus-menerus dapat menempatkan kita selalu berhubung dengan Allah. Relasi kita dengan Allah adalah sumber penghiburan dan nasihat terbesar kita. Di tengah kesulitan ini, kita juga harus tetap menjadi teladan dan pembawa berkat bagi orang lain. Melalui dua dokumen terbaru, yakni ensiklik Fratelli Tutti dan Humana Communitas di masa pandemi, gereja ikut andil berbicara. Ensiklik Fratelli Tutti atau semua bersaudara adalah sebuah seruan yang sangat dalam dan relevan terkait masa-masa kelam dan sulit kemanusiaan saat ini. Seruan Paus Fransiskus ini ditulis dan digemakan di tengah berbagai tanda zaman yang mengkhawatirkan, seperti kelaparan, wabah, perang antar bangsa, kekerasan, dan perpecahan di masyarakat semakin meluas. Fokus perhatiannya adalah pada persaudaraan dan persahabatan sosial yang inspirasinya ditemukan dalam kisah dan spiritualitas Santo Fransiskus Assisi. Paus mendesak tiap pribadi untuk mengubah tatanan politik modern yang telah dijangkiti virus berbahaya individualisme radikal. Saudara-saudari para remaja, inilah saatnya yang paling tepat untuk benar-benar bermimpi mewujudkan satu keluarga besar bangsa manusia, di mana setiap dari kita menjadi saudara dan saudari bagi semua. Lalu dokumen Humana Komunitas atau komunitas manusia di masa pandemi mengajak kita merenungkan realitas keras dan kejam atas hidup. Realitas bahwa hidup yang diambil adalah hidup yang pernah diberikan oleh Tuhan, dan realitas betapa rapuhnya sebetulnya hidup manusia. Saudara-saudari para remaja, inilah saatnya untuk secara berkualitas merumuskan visi kelahiran baru, kehidupan dan semangat pertobatan baru yang menyelamatkan dunia, terutama komunitas persaudaraan antar manusia. Itulah tadi isi materi kita malam ini, dan sekarang marilah kita lanjutkan sharing kita. Dan di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, konsistensi seperti apakah yang dibutuhkan dalam situasi sulit seperti sekarang ini
agar kita tidak terjerumus dalam kehancuran hidup beriman dan kehilangan eksistensi kita sebagai gereja di tengah dunia. Baiklah teman-teman remaja, siapa yang di sini mau berbagi sharing? Suster persilahkan. Saya Suster. Iya, silahkan Rosa. Bisa berbagi sharing. Kita harus setia. Kita bisa setia dan tekun berdoa. Kita tidak boleh bosan berdoa. Ya, terima kasih Rosa. Mungkin ada yang lain? Ya, mungkin benar seperti yang dikatakan Rosa, Suster. Doa adalah kekuatan kita untuk membangun gereja agar lebih utuh, serta juga ya, menjauhkan kita dari dosa mungkin. Baiklah teman-teman, sepertinya kita semakin terbuka. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan, dipersilahkan. Saya mau menambahkan, Suster, jadi kita juga harus setia dalam tugas dan tanggung jawab. Misalnya, setia dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, meski terkadang kita merasa bosan. Terima kasih Elsa. Mungkin ada satu lagi yang mau menambahkan, dipersilahkan. Saya Suster. Selain itu, kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Ya, seperti 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Terima kasih Chris. Dan teman-teman yang lainnya yang sudah menjawab pertanyaan nomor 1. Dan sekarang marilah kita lanjutkan ke pertanyaan 2. Menurut pengalaman Anda, hal-hal apa sajakah yang sering menghambat konsistensi kita dalam berdoa, dalam keluarga, terutama di masa pandemi COVID-19 ini? Kemudian, adakah jaminan keluarga yang terus berkumpul ini bisa tekun berdoa? Bagi teman-teman dipersilakan yang mau bersharing. Saya coba menjawab, Suster. Kalau untuk hal-hal apa saja yang menghambat konsistensi kita dalam berdoa di masa pandemi ini, mungkin salah satunya itu kebosanan, terus kesibukan kita dalam pekerjaan atau adik-adik kita yang sekolah, dan bisa juga kemalasan. Nah, sekarang kan pandemi ini anak-anak kita ini, adik-adik kita ini belajar menggunakan sistem teknologi, yaitu sistem daring, pembelajaran jarak jauh. Jadi dengan tugas-tugas mereka itu lebih menghambat mereka untuk lebih capek mungkin, jadi malaslah berdoa, seperti itu, Suster. Terima kasih Bu Rulika atas jawabannya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan, dipersilahkan. Saya Suster. Kadang dalam keluarga itu kurang kemandirian dan keteladanan. Misalnya tidak berani memimpin doa dalam keluarga, tidak memberi renungan dalam keluarga, dan lain-lain. Terima kasih Chris atas jawabannya. Mungkin ada teman yang lain yang mau menambahkan lagi. Saya mungkin menambahkan sedikit, Suster. Ya, ini mungkin sangat relate dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, sebagai siswa ya. Terkadang kita itu kan sudah capek mengerjakan tugas karena terlalu banyak tugas, kuliah sampai larut malam atau sampai sore. Itu kadang membuat kita menjadi malas untuk berdoa, lupa untuk berdoa. Bahkan ya, kalau kita sudah terlalu larut mengerjakan tugas, kita ketiduran itu, sampai kita lupa untuk doa malam. Begitupun dalam keluarga juga, ketika diajak berdoa itu kadang kita lebih memilih untuk nonton-nonton drama Korea, seperti itu, Suster. Terima kasih Intan atas sharingnya. Semoga di masa pandemi ini kita tidak hanya menonton drama-drama saja. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua ini ada yang menambahkan lagi, satu teman yang mau bersharing, dipersilahkan. Saya menambahkan, Suster. Menurut saya, meskipun kita kadang mempunyai rasa repot, malas, dan kadang punya rasa enggan untuk berdoa, tapi jika kita mempunyai rasa atau minat untuk berkumpul dalam keluarga dan juga berdinamika bersama dalam keluarga, dan ini lama-lama yang sudah akan menjadi kebiasaan, saya rasa ini akan menjadi keutuhan gereja.
Terima kasih, Suster. Baiklah teman-teman, setelah pertanyaan yang 2 tadi, di sini masih ada pertanyaan lagi, yaitu bagaimana kira-kira kaum milenial memaknai perubahan gaya hidup yang semakin jauh dari persaudaraan kemanusiaan ini. Untuk teman-teman yang mau bersharing, dipersilahkan. Saya suster, ya ini tidak bisa dipungkiri ya suster. Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini semakin menjauhkan kita terhadap sesama. Kita semakin tidak peduli terhadap sesama, bahkan orang yang ada di samping kita karena kita terlalu sibuk dengan gadget kita itu tidak kita pedulikan lagi. Tapi di sini kita berusaha untuk mengambil makna yang positif. Bagaimana ini menjadi peluang untuk kita, bagaimana kita menyapa sesama kita, saling menguatkan dengan gaya yang baru, dengan teknologi yang ada. Ini bisa kita manfaatkan. Dengan gadget yang kita punya saat ini nih, sebenarnya tidak hanya kita gunakan di media sosial tuh hanya melihat-lihat postingan orang saja. Jadi kita bisa gunakan itu untuk saling menyapa saudara-saudara kita. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya suster, kita tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kita. Ini bisa sekali melalui media sosial, ya ada chattingan, itu bisa melalui video call, itu bisa kita gunakan untuk saling menguatkan. Karena di masa pandemi ini kita sama-sama butuh untuk dikuatkan. Begitu suster. Baiklah, terima kasih Intan atas sharingnya. Mungkin ada teman yang lain satu lagi yang mau menambahkan. Mauren suster. Benar suster, Mauren malah dapat banyak teman karena kemajuan teknologi di zaman sekarang ini. Di zaman milenial ini, kita tetap masih bisa membangun persaudaraan sejati melalui media sosial. Contohnya ada Instagram, ada Facebook, WhatsApp, TikTok, dan masih banyak lagi. Bahkan persaudaraan yang lebih luas dan tak terbatas. Terima kasih suster. Baik, terima kasih Maren untuk jawaban dan berbagi sharingnya. Mungkin ditambah satu lagi yang mau berbagi, dipersilahkan. Saya suster menambahkan, sebagai pendamping justru ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mengembangkan 2D 2K. Kita sudah tahu 2D 2K itu apa? Doa, derma, kurban, dan kesaksian. Yaitu dengan mengembangkan kita saling mendoakan, saling berbagi, bahkan hidup kita juga harus bermanfaat untuk orang lain. Gitu suster. Baiklah Bu Tati, terima kasih atas sharingnya. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apakah kemajuan kecanggihan teknologi sebetulnya adalah kehendak Tuhan sendiri sebagai tanda-tanda zaman bagi manusia? Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir ini, Suster dan Romo bisa memberi atau membagi sharingnya, dipersilahkan. Saya suster, kalau menurut saya teknologi itu memang sebetulnya adalah kehendak Tuhan karena itu sangat bermanfaat dan berguna bagi kita. Apalagi dalam situasi saat ini dengan pandemi ini, dengan teknologi kita merasakan sekali manfaatnya. Ya dalam dunia pendidikan dengan sekolah daring, kemudian tidak harus tatap muka, kemudian seperti pada malam hari ini juga semua berkat teknologi kita bisa melakukan kegiatan ini, juga dalam peribadatan itu semua berkat kemajuan teknologi. Jadi dengan teknologi ini juga menjadi kehendak Tuhan sendiri di zaman sekarang ini. Karena dengan teknologi kita juga sangat mempermudah untuk mencari informasi atau pengetahuan yang kita butuhkan. Juga dari sharing-sharing teman-teman yang sudah di-sharingkan tadi bahwa dengan teknologi kita juga mudah menyapa mungkin teman-teman yang jauh, itu semua berkat teknologi. Jadi dari pengalaman dan menurut saya itu sangat berguna sekali teknologi dan ini menjadi kehendak Tuhan sendiri. Dan di zaman sekarang khususnya dalam pandemi ini kita semua merasakan manfaatnya dan gunanya itu untuk kita semua. Itu yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Ya, saya menambahkan suster ya. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Suster Susan tadi, memang
kemajuan teknologi itu sangat bermanfaat untuk dunia kita saat ini, dan kita yakin bahwa ini juga merupakan rencana Tuhan. Nah, apakah ini kemudian menjadi tanda-tanda zaman? Tentu kita bisa memaknainya ini juga sebagai tanda-tanda zaman untuk dunia saat ini. Nah, dari refleksi kita bersama pada hari ini, dari permenungan kita pada hari ini, kita bisa melihat bahwa ternyata eksistensi gereja itu juga bisa kita pelihara sampai saat ini, memang lewat doa-doa, lewat ketekunan dan kesetiaan kita, tetapi kita juga ditopang oleh kemajuan teknologi yang ada saat ini. Maka saya sangat yakin bahwa ini merupakan rencana Tuhan, dan juga ini sungguh dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kerajaannya, untuk menyelamatkan eksistensi gerejanya. Nah, apalagi kalau kita membaca dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Bapak Suci selama masa pandemi ini, yaitu Fratelli Tutti yang berbicara tentang persaudaraan kita sebagai umat beriman, dan juga Humana Communitas yang berbicara tentang komunitas beriman terutama. Maka yang sangat perlu kemudian kita diajak untuk membangun komunitas sebagai orang-orang Kristiani. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi tambahan untuk yang lain, pertanyaan-pertanyaan yang lain tadi. Begitu, Suster. Terima kasih. Baiklah Romo, Suster, dan teman-teman remaja, terima kasih atas sharingnya, atas berbagi pengalaman. Semoga kita semakin dikuatkan dalam iman untuk menyambut Sang Juru Selamat kita. Sekarang marilah kita lanjutkan dengan doa penutup. Allah Bapa Sang Gembala baik, kami bersyukur atas penyertaan kasih-Mu bagi seluruh umat-Mu di paroki kami umumnya dan dalam keluarga kami pada khususnya. Engkau telah membimbing kami dalam melewati sekaligus memaknai peziarahan kami menghadapi masa-masa sulit pandemi COVID-19. Bahkan Engkau telah menjaga dan menguatkan kami melalui firman-firman yang maha dahsyat. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang maha baik sedang merenda rencana yang indah bagi kami umat manusia. Oleh karena itu ya Bapa Gembala hati kami, jangan sampai kami dibutakan oleh fenomena wabah yang sedang berjangkit ini. Namun sebaliknya melalui terang cahaya abadi yang akan datang ke dunia, Putramu Yesus Kristus, kami Kau mampukan melihat tanda-tanda zaman sebagai anugerah dari masa kegelapan menuju sukacita. Kami percaya Engkau akan datang membawa terang di mana kepedihan berubah menjadi luapan kegembiraan. Semua ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita akhiri pertemuan ini. Kita mohon berkat dari Romo Paroki. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dalam menjalani masa Advent ini, terutama dalam setiap perjuangan di masa pandemi ini, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tutup dengan lagu dari Mada Bakti nomor 509. Tuhan bentengku, perisaiku, batu karangku, panglemaku, tak gentar daku, di rumahmu, aman daku di tanganmu. Bana lawan ditahannya tombak musuh, hancur
batu karangku, menerima-Ku, tak gentar daku. Di